Kata Nabi, wahai Abu Dzar, ya Abu Dzar, pagi-pagi kamu belajar satu bab dari kitab Allah, satu bab dari kitab Allah. Lebih baik bagimu dibandingkan kamu sholat 100 rakaat. Satu bab belajar ilmu tentang kitab Allah, ilmu Allah, agama Allah, lebih baik daripada sholat 100 rakaat, sholat sunnah. Ada tak yang pernah sholat sekali sholat 100 rakaat? Yang pernah tak? Kau sholat subuh ya kau dah ayam. Nah ini 100 rakaat sekali sholat. Nabi bilang apa? Lebih baik pagi-pagi kau pergi untuk satu bab ilmu, pelajari tentang kitab Allah. Satu bab ilmu lebih baik daripada sholat 100 rakaat. Bukan hanya itu, sungguh pagi-pagi kamu mengajarkan satu masalah ilmu. Kalau tadi kamu belajar satu bab ilmu, sekarang kamu mengajarkan satu masalah. Satu masalah ilmu, satu masalah aja. Ini Islam ini kan banyak masalah. Maksudnya masalah-masalah ilmu, ya kan? Ada bab tadi macam saya bahas tuh. Ada masalah apa? Masalah riba. Ada masalah puasa. Ada masalah zakat. Ada masalah haji. Ada masalah sholat. Ada masalah Al-Quran. Banyak-banyak macam kan? Satunya aja yang kau ajarkan. Haji itu diamalkan atau tidak? Baik diamalkan atau enggak? Judulnya kau mengajarkan satu masalah lebih bagus, adalah lebih baik, lebih bagus dibandingkan kamu sholat 1000 rakaat. Ngapa kira-kira? Besar benar dia fadilah ilmu dia. Kenapa? Jihad. Kalau menuntut ilmu, mengajarkan ilmu ini sama dengan jihad. Jihad itu besar nggak? Besar. Besar sekali jihad itu. Jihad mati syahid, meninggal dunia surga menanti. Orang menuntut ilmu, meninggal dunia mati syahid, ya kan? Sama-sama berjihad. Kenapa gitu? Kenapa kok besar sekali fadilah orang yang menuntut ilmu ini? Kenapa? Karena setiap amal yang dilakukan oleh seorang hamba, kalau tidak dilandasi dengan ilmu yang benar, maka amal itu walaupun sebanyak apapun tidak dinilai oleh Allah. Tidak dinilai. Sholat main sholat. Allah. Amin. Rukuk ya. Sholat seenak dewe. Kata orang Jawa itu seenak dewe. Sholat itu semau dia sendiri. Sholat itu ikut nafsu dia. Sholat macam peluru, suka-suka dia lah semayang. Pokoknya yang penting sholat. Yang penting bukan sholat itu penting. Kalau kita kan yang penting sholat apa sholat penting? Sholat itu penting, bukan yang penting sholat. Kalau sholat itu penting, maka sholat yang utama. Yang lain nomor 17. Yang utama nih sholat tuh. Maka dia sempurnakan rukuknya, sempurnakan sujudnya, sempurnakan tumak ninahnya. Betul-betul sholat. Ada orang yang penting sholat. Itu yang penting sholat tuh. Masalah itu. Yang penting ku sholat. Tak peduli sholat ni terima Allah kan enggak. Pokok apa yang penting sholat. Sekedar menggugurkan kewajiban. Ya. Maka disebutkan lagi, siapa yang mempelajari satu bab tentang ilmu, lalu dia mengajarkan kepada orang lain, kepada masyarakat, kepada binaan dia. Dia tahu tentang satu bab ilmu, lalu dia mengajarkan ilmu itu kepada jamaah.
kepada orang lain, kepada masyarakat di kampung dia, maka baginya pahala 70 nabi. Apa maksudnya nih? Orang yang dia mengajarkan ilmu itu, sebab begini, dalam Islam itu ada satu hadis Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang paling banyak berguna, bermanfaat bagi orang lain. Kalau ada orang punya ilmu, lalu ilmu itu hanya untuk dirinya sendiri, kira-kira bermanfaat tak? Ada mungkin manfaat tapi tidak banyak. Tapi kalau ilmu itu diajarkan kepada orang lain, lalu orang itu tahu berkat kita yang mengajarkan ilmu kepada dia. Misal, kita mengajarkan satu bab ilmu namanya solat. Orang ini tak betul sembahyang, belum tahu betul sembahyang. Solat tidak betul, kita ajarkan sehingga solatnya jadi betul. Solatnya jadi betul. Maka selama dia hidup masih melaksanakan solat, pahalanya kita dapat. Karena dia tahu sembahyang dari mana? Dari kita. Kita mengajarkan Al-Quran, mulai dari alif bata kita ajarkan, sampai dia hafal Al-Quran 30 juz sekalipun, walaupun kita sudah berkalang tanah, meninggal dunia, pahala akan terus mengalir sampai yaumul qiyamah. Kenapa? Karena dia bisa baca Al-Quran, karena kita yang mengajarkan dia. Mau pilih yang mana? Pilih yang ada ilmu untuk diri sendiri saja, atau kita ada ilmu kita ajarkan kepada orang lain? Pilih yang mana? Pilih bisa mengajarkan kepada orang lain. Ya. Terakhir, dikatakan juga dalam kitab Mishkatul Anwar, siapa yang duduk bersama orang alim selama 2 jam. Orang alim itu berarti orang yang berilmu pengetahuan. Berapa lama dia duduk? Tidak usah banyak, 2 jam. Atau makan dengan dia 2 suapan. Makan 2 suap. Atau memperhatikan nasihatnya 2 patah kata. Mendengarkan, memperhatikan, menyimak nasihat yang keluar daripada mulutnya, 2 patah kata. Atau berjalan dengan dia 2 langkah kaki. Berjalan dengan orang alim nih, dengan orang berilmu nih, berjalan dengan dia 2 langkah kaki. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya 2 taman surga. Setiap taman seluas 2 kali besarnya dunia. Ada yang pernah keliling dunia? Keliling Kalbar pun belum. Kalbar nih kalau kita keliling 1 hari 1 malam, tidak habis-habis. Dari Pontianak pergi ke Posulu, itu udah 15 jam. Udah hampir habis dah sehari itu. Belum pergi ke Melawi, belum pergi ke Sampah sana. Ini dunia. Ada yang pernah keliling dunia? Mudah-mudahan bisa semua keliling dunia. Minimal haji dan umroh, amin. Ya kan? Ini diberikan surga 2 kali lipat dunia luasnya. Kalau baca yang macam ini, jangan dikira besar. Nah, sebab dalam pandangan Allah, di sisi Allah, dunia ini kecil. Dunia ini kecil. Dunia dan seisi-isinya ini tidak ada apa-apa di sisi Allah. Kecil itu. Dan balasan terhadap hamba Allah yang beriman dan beramal soleh itu tidak ada takarannya, tidak ada bandingannya. Karena iman dan amal soleh termasuk ilmu nih, tidak ada bandingannya. Balasannya tuh tidak ada yang setimpal. Jadi kalau dibilang orang yang duduk 2 jam, berjalan 2 langkah kaki, atau makan 2 suap, apalagi tadi, atau mendengar nasihat 2 patah kata, itu lebih baik, atau dia mendapatkan balasan sebagaimana surga, ya, 2 kali luas surga. Satu kali
kelipatannya satu kali surga itu seluas dunia. Itu ndak ada apa-apanya itu masih. Ndak ada apa-apanya. Ya, karena satu orang yang beriman meninggal dunia mengucapkan kalimah la ilaha illallah, masuk ke dalam surga, Allah berikan dia surga berapa banyak luasnya? 10 kali lipat dunia. Tapi jangan dibayangkan ini, memang tidak ada takaran yang setimpal dengan orang yang berilmu. Maka orang berilmu di derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Asalkan ilmu itu dipelajari dengan benar, diamalkan dengan benar, didakwahkan dengan benar, dan ilmu itu membawa dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita semua, diberikan kemudahan untuk senantiasa belajar. Sekira itu tidak terasa kan? Saya mohon maaf, sebetulnya tadi berjamaah di sini kan, cuma saya karena tidak terkejar belajar yang dekat ya. Saya kira insya Allah bagus juga kalau maghrib begini kita buat pengajian begini biar ada masukan ilmu. Apa? Komunikasi. Iya, komunikasi. Ada juga ilmu. Jadi tidak monoton, ya? Tidak monoton dakwah, ya kan? Ceramah, ya. Kan banyak bab di sini nih. Kan belum bahas bab riba. Tidak ada kan belajar khusus riba. Dua mata kuliah kan? 2 semester kan tidak ada. Coba kita bahas pelan-pelan. Ya, tentang zikir kan tidak ada dibahas bagaimana zikir spesifik tuh, ya kan? Ya, subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.